Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempresentasikan modul 2. Di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya memperkenalkan, saya Ihsan Abdillah dengan NPM 2478244. Lalu ada Maulana Rizky dan Nurul sebagai rekan saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan modul 2 yang berjudul switching concept. Nah, pada modul ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah switch bekerja di jaringan komputer, khususnya dalam frame forwarding dan switching domains. Nah, di sini, why should I take this module? Welcome to switching concept. You can connect and configure a switch. That's great, but even a network with the newest technology develops. Jadi pada intinya kita tuh di modul sebelumnya kita udah bisa menghubungkan, mengkonfigurasi switch. Nah, itu adalah sebuah apresiasi ya gitu, sebuah kemampuan yang bagus. Namun perlu diingat bahwa jaringan itu bisa sewaktu-waktu mengalami masalah, problem. Nah, untuk menemukan dan memperbaiki masalah jaringan yang salah atau troubleshooting, kita harus memahami cara kerja si switch. Nah, pada modul ini itu akan diberikan dasar-dasar penting tentang switch dan cara kerjanya. Lalu di slide selanjutnya, what will I learn to do in this module? Nah, modulnya itu bernama switching concept. Konsep switch. Nah, explain how layer 2 switch forward data. Nah, pada tabel ini kita diberikan penjelasan tentang frame forwarding, ya. Frame forwarding, kemudian ada switching domain. Nah, dari topik ini itu kita harus memahami bagaimana frame atau data dikirimkan dan diteruskan di dalam jaringan yang menggunakan switch. Lalu switching domains. Di sini kita harus menguasai dan kita harus bisa membedakan antara collision domain dan broadcast domain. Nah, dua istilah penting itu yang akan sering bermunculan dalam dunia jaringan. Oke, di ini selanjutnya frame forwarding. The concept of switching and forwarding frame is universal in networking and telecommunication. Various types of switch are in lanes when and in the public switched telephone network PSTN. The dishes on how a switch forward
This egress egress. Nah, konsep switching dan forwarding frame digunakan secara luas dalam dunia jaringan dan telekomunikasi. Nah, berbagai jenis switch yang digunakan di LAN, WAN, dan juga di jaringan telepon umum PSTN. Nah, keputusan bagaimana sebuah switch meneruskan lalu lintas jaringan itu bergantung pada aliran traffic atau flow yang melewatinya, yaitu ada dua. Yang pertama, egress, tempat sebuah frame. This is to describe the port where a frame enters the device. Jadi tempat sebuah frame masuk ke dalam perangkat. Lalu egress itu tempat sebuah frame keluar dari perangkat. A LAN switch maintains a table that is refreshed. Nah, sebuah LAN switch memiliki tabel yang digunakan sebagai referensi saat meneruskan data di dalam switch. Nah, sebuah switch dia menggunakan tabel tersebut untuk memutuskan kemana frame itu akan tertuju. Nah, di sini ada sebuah video. Yang dimana dia itu oh ya, coba kita ulang. Nah, ini dari port ini destination addressnya I ke A. Dia menggambarkan di mana frame itu keluar dan kemana frame itu terkirim. Nah, lanjut. The switch MAC address table, tabel alamat switch MAC address table. A switch is made up of integrated circuits and accompanying software that control the data path. Nah, switch tersusun dari sirkuit elektronik dan perangkat lunak yang mengatur jalur data di dalam switch. Nah, menggunakan alamat MAC address table, yaitu alamat MAC tujuan, untuk mengarahkan komunikasi data menuju port yang tepat.
Nah, lalu agar switch mengetahui port mana yang harus digunakan untuk mengirim frame, ia harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang terhubung ke setiap port. Saat switch mempelajari hubungan antara port dan perangkat, ia membangun sebuah tabel yang disebut MAC address table. Nah, jadi ini disimpan di dalam CAM atau Content Addressable Memory, yaitu jenis memori khusus yang digunakan untuk pencarian cepat. Karena itu table MAC juga sering disebut CAM table. Line switch determine switch line. Switch determine how to handle incoming data frames. Nah, switch line menentukan cara menangani frame yang masuk dengan mengacu pada MAC address table. Switch itu mengisi tabel ini dengan cara mencatat alamat MAC addressnya, MAC sumbernya dari setiap frame yang diterima beserta nomor port atau tempat frame tersebut masuk. The switch reference the information in the MAC address table to send frames destined for a specific device. Nah, selanjutnya ketika ada frame baru dengan alamat tujuan tertentu, switch itu akan melihat tabel tersebut dan meneruskannya ke port yang sesuai. Jadi begitulah MAC address pada switch. Lalu the switch learn and forward method, the following step pertama. Nah, metode switch learn and forward method atau belajar dan meneruskan. Nah, setiap kali sebuah frame Ethernet masuk ke switch, dilakukan dua langkah, yaitu learn examining the short MAC address, yaitu learn belajar Jadi di sini switch akan memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang masuk dan port tempat frame masuk tersebut. Nah, lalu kalau alamat MAC address belum ada di table, maka switch menambahkannya ke table bersama dengan port. Jika alamat MAC address sudah ada pada switch, hanya memperbarui hanya memperbarui untuk entry. Nah, biasanya entry di table MAC akan disimpan selama 5 menit. Nah, lalu jika alamat MAC
yang sama ditemukan tetapi berasal dari port yang berbeda, switch akan memperbarui table dengan port terbaru. Nah, untuk langkah kedua, forward, yaitu meneruskan. Switch akan memeriksa alamat MAC. If the destination MAC address is a unicast address, the switch will look for a match between the destination MAC address of the frame and an entry in its MAC address table. Nah, itu switch akan memeriksa alamat MAC address tujuan dari frame. Jika alamat MAC tujuan ada di table tersebut, maka frame akan dikirim ke port tersebut. Jika tidak ada table, maka frame akan dikirim ke semua port kecuali port asalnya. Nah, hal yang kayak gini itu disebut dengan unicast. Nah, jika alamat MAC tujuannya adalah broadcast atau multicast, maka frame itu juga akan dikirim ke semua port kecuali port asalnya. Selanjutnya, untuk modul selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nurul. Padanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurul Baiti. Saya di sini akan menjelaskan Cisco Packet Tracer Switch Routing and Wireless Essential modul 2.1.4, yaitu tentang MAC address table on connection switch. Nah, kita bisa lihat video yang terlebih dahulu. In this video, PCA is going to send an Ethernet frame to PCB, and PCB is going to send an Ethernet frame to PCA. We're going to examine how switches S1 and S2 build their MAC address tables, and also how they forward frames based on the information in those MAC address tables. PCA has an Ethernet frame to send to PCB. The source MAC address of the frame is 000A, and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next. Jadi di switch ini dia menggunakan MAC address table atau disebut juga dengan CAM table untuk menemukan ke port mana frame Ethernet harus dikirim. Nah, tabel ini dia berisi pasangan port MAC address yang akan dipelajari secara otomatis ketika switch ini menerima dari perangkat. Switch S1 examines the destination MAC address and notices that this MAC address is not in its table, so it floods it out all ports. Di sini ada PCA dengan PCB receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices that that is a match and receives the rest of the frame. Dan ada the Ethernet frame continues to be forwarded to switch S2. Switch S2 examines the source MAC address of the frame and notices it is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port to its MAC address table. Next, switch S2 examines the destination MAC address, notices that is not in its MAC address table, so it floods it out all ports. PCC receives the Ethernet frame, and its MAC address does not match the destination MAC address of the Ethernet frame, so it does not accept the rest of the frame. The router receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and knows it is not a match, so it does not receive the rest of the frame. Now let's have PCB sending a frame back to PCA. The source MAC address of the frame is 000B, and the destination MAC address is 000A. PCB sends it to switch S1. S1 notices that the source MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 examines the destination MAC address and notices that MAC address is in its MAC address table, so it sends it out just port 1. PCA receives the Ethernet frame, examines the destination MAC address against its own MAC address, and notices it is a match, so it receives the rest of the frame. Atau CRC dia pemeriksaan error. In this video, PC receives the Ethernet frame, examines the source MAC address.
Jadi artinya mulai meneruskan frame begitu alamat tujuan destination MAC terbaca tanpa menunggu bagian lain seperti FCS-nya. Dan untuk yang proses dari MAC address-nya, switch 1 dia menerima MAC address dari PCA di port 1. Kemudian si switch ini belajar bahwa MAC address dari PCI nya ada di port 1, maka switch 1 MAC address table tercatat dia. Dan untuk karena switch 1 belum tahu port mana, untuk yang B berada, switch 1 akan membroadcast frame-nya ke semua port lain kecuali port 1. Untuk switch 2 sendiri, dia menerima frame dari si switch 1 lewat port 1. Kemudian si switch 2 MAC address table dia bisa mencatat MAC address PC dari PCA. Kalau misalkan ketika PCB dia membalas ke PCA, maka switch 1 akan mempelajari bahwa di MAC address ini ada di port 3. Setelah itu komunikasi antar A dan B menjadi unicast, tidak di broadcast lagi. Jadi kesimpulannya, kalau di modul 2.1.4 ini, sini belajar MAC address secara dinamis dari lalu lintas networknya. Awalnya kalau semua frame dikirim dengan broadcast lalu menjadi unicast setelah table terisi. Kemudian dengan cara ini switch bisa meningkatkan efisien jaringan karena dia tidak perlu mengirim ke semua portnya. Untuk modul 2.1.5 yaitu tentang switching forwarding networks. Jadi di sini kan kalau switch ini dia pakai di layer 2. Di layer 2 ini isinya dia scaling layer. Kemudian kalau switch bekerja pada layer 2 di data link layer dari OSI model dan bertugas meluruskan frame ke internet berdasarkan MAC address. Ada yang namanya application specific integrated circuit tentang frame. Kemudian di layer 2 ini dia ada beberapa kode frame, yaitu ada start and forward switching dan ada cut Xerox switching. Jadi yang pertama ini nih, kalau switch ini menyimpan seluruh frame-nya terlebih dahulu dari memori internal. Kemudian setelah seluruh frame diterima, switch ini dia memeriksa error check-in menggunakan mekanisme CRC atau Cyclic Redundance Check di bagian FCS atau Frame Check Sequence. Kalau misalkan jika framenya dia terbebas dari si error ini, baru switch menurunkan frame tersebut ke port tujuan dia atau address port. Kalau untuk yang kelebihannya sendiri, kalau dia ini dapat mendeteksi error dan membuat frame yang rusak, aman untuk jaringan yang sensitif terhadap error. Kalau yang untuk cut Xerox switching, dia kalau switch ini kan dia tidak menunggu seluruh frame-nya diterima. Kalau misalkan switch membaca MAC address tujuannya dan menentukan port keluaran, ia langsung memulai meneruskan frame tersebut. Kalau untuk kelebihan sendiri, ini dia lebih cepat karena pada proses forwardingnya dimulai, dia akan segera setelah dibaca atau tidak menunggu dari CRC. Dia lebih cepat. Kalau ini kan harus ada tahap-tahapan redundance check-nya. Kalau yang ini, kalau kekurangan untuk yang ini, dia
tidak memeriksa error, sehingga frame rusak bisa diteruskan ke net jaringan lainnya. Kalau di sini kan dia bisa cek errornya. Oke, kita lanjut ke modul 2.1.6, yaitu tentang store and forward switch. Kalau tadi yang di sini nih yang switch forwarding method, ini and forward. Kalau yang ini kan dia tadi kalau cara kerjanya menerima seluruh frame lalu cek dan kirim. Untuk cek pakai cek error juga. Untuk kecepatannya dia lebih lambat karena dia pakai cek error CRC. Oke. Kalau metode ini tadi itu sudah dijelaskan teknik dimana si switch ini menerima seluruh frame terlebih dahulu di port masuk atau English, kalau nggak salah English port. Kemudian dia memeriksa apakah frame tersebut bebas dari error dan baru meneruskannya ke port keluar. Kalau untuk sini ada error check-in dan automatic buffering. Kalau yang untuk error checking dia memeriksa kesalahan ya. Setelah misalkan di sini setelah switch menerima seluruh frame, ia akan memeriksa bagian akhir dari frame yaitu FCS atau frame check sequence. Nah, FCS ini dia menggunakan yang namanya tadi CRC atau Cyclic Redundance Check, yaitu dia metode untuk mendeteksi error pada frame. Jika perhitungan FCS-nya cocok dengan nilai di frame, maka frame dia dianggap bebas dengan error dan dia akan diteruskan. Kalau misalkan jika ada error, maka frame akan dibuang ya kan, drop agar tidak mengganggu jaringan. Kalau untuk tujuannya sendiri seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dia untuk memastikan frame yang dikirim bebas dari kerusakan akibat gangguan fisik kesalahan. Kalau yang untuk automatic buffering atau non-otomatis, artinya di sini saat menerima frame si switchnya ini menyimpan sementara di buffer memori pada egress port. Kemudian proses buffering ini nanti dia memungkinkan switchnya dia menangani perbedaan misalkan kecepatan antar port. Oke. Jadi ini ada ilustrasinya. Misalkan frame ini diterima sepenuhnya dari awal hingga akhir dari bagian probable destination, MAC address, source MAC address, tipe atau lengnya dia. Si FCS ini dia menyimpan frame dari buffer yang biasanya sampai beberapa batch untuk frame normal atau hingga misalkan bisa sampai berapa ya lupa. Kalau yang untuk switch dia akan menghitung ulang si CRC-nya dan membandingkan dengan nilai FCS yang dalam frame. Kalau si switch ini menghitung ulang CRC membandingkan dengan nilai FCS dan frame. Misalkan jika sama, frame diteruskan dengan egress port. Jika berbeda, maka akan terbang. Ini ada 8 bit 6, 62 dan 9200. Jadi di sini ada garis oranye. Dia artinya dia menjelaskan bahwa store and forward di
forward menunggu seluruh frame diterima hingga 9200 bit sebelum keputusan forwardingnya dibuat. Selanjutnya yang modul 2.1.7 yaitu cut clock switching. Jadi ini nih kalau nggak dia adalah metode di mana si switch ini memulai meneruskan frame setelah dia membaca MAC address atau MAC address tujuan atau destination MAC addressnya. Dia tanpa menunggu seluruh frame-nya diterima. Kemudian kalau dia si switch ini mengetahui port mana frame akan dikirim, ia akan langsung meneruskannya dan membuat proses lebih cepat dibandingkan proses yang apa tadi ya, proses sort and forward lebih cepat. Kalau untuk cara kerja sendiri, saat frame masuk melalui egress port, switch akan membaca bagian awal frame yaitu variable, destination MAC address, source MAC address, dan tipenya. Kalau begitu si destination MAC addressnya ini sudah terbaca, maka switch langsung mengecek tabel MAC address untuk menentukan port tujuannya. Terus selanjutnya dia akan segera meneruskan atau forwardnya ke port tersebut. Kalau si switchnya ini tidak menunggu bagian akhir frame atau FCS-nya, dia tidak ada pemeriksaan untuk errornya. Kalau untuk waktu forwardingnya di Qtronic switch ini dia lumayan cepat karena langsung setelah membaca MAC address tujuannya. Kalau untuk ini dia nggak ada cek errornya, FCS-nya. Kalau untuk bufferingnya tadi dia sedikit atau bahkan tidak ada. Kalau untuk tujuan utamanya dia mengurangi latency atau waktu tunda. Kalau ini dia untuk kecocokannya untuk jaringan performa tinggi, misalnya dia pakai server farm. Fragment basis. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang modul 2.1.4 sampai dengan modul 2.1.7. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada video hands-on menjelaskan modul 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan untuk tugas yang 2.2.1 atau collision domains ya. Jadi di sini tuh pertama tuh di bab 2.2 itu ada collision and broadcast domain. Yang pertama tuh collision itu kalau kita artikan sendiri yaitu adalah sebuah tabrakan ya, dan broadcast domain adalah sebuah saluran atau siaran ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk di subbab 2.2.1 yaitu collision domain. Nah, di sini tuh ada pembahasan. Kita bahas dulu. In the previous topic, pada topik sebelumnya teman-teman itu sudah paham dengan switch dan tentang cara kerjanya gitu. Lalu topik ini tuh membahas bagaimana switch bekerja satu sama lain dengan perangkat lain gitu. Lalu selanjutnya itu istilah tabrakan dan kemacetan digunakan di sini dengan cara yang seperti Anda menggunakannya dalam lalu lintas jalan raya gitu ya. Nah, jadi di
jalan raya itu ada juga kemacetan dan ada juga tabrakan. Nah, kalau di jaringan pun sama gitu, ada tabrakan dan ada juga kemacetan. Dalam in legacy hub based Ethernet segment, di dalam segmen ini Ethernet berbasis hub yang lama, perangkat jaringan bersaing untuk mendapatkan media bersamaan. Segmen jaringan yang berbagi bandwidth, yaitu network segment the share the same bandwidth. Jaringan yang berbagi bandwidth itu ini ya jaringan itu ya, jaringan berbagi bandwidth antar perangkat dikenal sebagai domain tabrakan. Ketika dua perangkat atau lebih dalam domain tabrakan yang sama mencoba berkomunikasi, pada saat yang sama tabrakan akan terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika port switch Ethernet beroperasi dalam metode setengah duplex, atau kayak misalkan di sisi kanan adalah half duplex dan di sisi kiri ada full duplex, itu maka akan terjadi tabrakan gitu di dalam lalu lintas jaringannya. Kayak misalkan pada switch 1 mengarah ke switch 2, atau seperti yang ada di dalam gambar di bawah ini, ada PCI yang tersambung oleh switch 2 dengan port 1. Nah, di sini dia dua-duanya sama-sama duplex ya, full duplex. Nah, di sini untuk kecepatannya itu sama gitu ya, 100 Mbps gitu lah. Dia tidak akan tabrakan gitu. Kalau intinya tuh di bagian collision domain itu jaringan pakai hub, semua device berbagi bandwidth di satu segmen, terjadilah collision kalau dua device kirim data bersamaan. Lalu collision domain, area jaringan tempat tabrak data bisa terjadi. Lalu switch modern itu bisa mengurangi collision. Nah, dengan cara kita menggunakan switch yang bisa disetting gitu, bukan switch yang biasa gitu. Kalau full duplex itu tidak ada collision dia. Jadi kita tuh usahakan kita menggunakan full duplex gitu. Kalau half duplex itu misalnya port switch yang nyambung ke hub lama, masih ada collision domain, lalu default switchnya auto negotiate. Full duplex kalau perangkat lawan juga mendukung. Jadi kalau kita misalkan mau settingnya full duplex dua-duanya, namun salah satu perangkat tidak mendukung full duplex karena bisa jadi belum modern atau modelnya lama gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di subbab 2.2.2 yaitu broadcast domain. Di broadcast domain ini isi penjelasannya itu semua perangkat yang menerima frame broadcast atau MAC address, kalau satu switch terhubung ke banyak device, semua device itu dalam satu broadcast. Jadi kalau misalkan ini kan ada beberapa device ya, lalu ada dua switch yang saling dihubungkan. Nah, ini pasti dia akan saling menerima broadcast dari si server gitu. Nah, kalau ketika sebuah perangkat itu mengirimkan siaran lapisan 2, karena kan switch itu bergerak di lapisan 2 di data link ya. Nah, itu disebut dengan domain siaran MAC address gitu. Jadi dia itu mengirimkan MAC address yang akan disebarkan dari switch ini menuju ke perangkat yang saling terhubung di dalam switch gitu. Ketika sebuah switch menerima bingkai siaran atau frame ya, ia meneruskan frame tersebut keluar dari setiap portnya kecuali port masuk tempat bingkai. Jadi dia itu akan meneruskan di mana port yang keluar dari dia sendiri gitu. Tapi dia tidak akan menerima dalam port yang dia keluar gitu. Jadi tidak bisa tabrakan gitu ya. Ketika dua saklar terhubung bersama, domain siaran meningkat seperti yang terlihat pada animasi yang akan kita jalankan nantinya. Dalam hal ini, sebuah frame siaran diteruskan ke semua port yang terhubung pada saklar switch 1. Saklar switch 1 terhubung ke switch 2, frame tersebut kemudian juga disebarkan ke semua perangkat yang terhubung ke switch 2. Nah, kita coba lihat dulu. Oke. Pada video di atas ini, dari server 1 dikirimkan ke switch 1 lalu disebarkan. Dari server switch 1 disebarkan ke semua port yang terhubung di switch 1, lalu disebarkan lagi karena dia masih tersambung, disebarkan ke switch 2, lalu disebarkan lagi ke tiap port yang ada di dalam switch 2 yang saling terhubung, dan pastinya itu port yang masuk ya. Jadi kalau port yang keluar dia tidak akan mengirimnya lagi gitu. Nah, inti dari broadcast domain ini, area sebaran pesan broadcast itu di layer 2, batasnya hanya bisa dipisah dengan router. Nah, kalau dari router kita nanti beda ya, itu udah masuk di modul 3 nanti gitu yang akan dibahas. Lalu pada subbab 2.2.3 yaitu Alleviate Network Congestion. Nah, di sini tuh membahas tuh
mengurangi kemacetan, atau gimana caranya mengurangi kemacetan di jaringan gitu. Kalau di jalan raya ya mungkin menambahkan rambu lalu lintas, kurang lebih seperti itu. Switch LAN itu memiliki karakteristik khusus yang membantu mengurangi kemacetan secara default ya. Secara default port switch yang saling terhubung mencoba membangun tautan dengan mode duplex penuh dengan full duplex ya, full duplex. Lalu sehingga menghilangkan domain saling bertabrakan. Lalu setiap port ya, it's duplex port the switch, setiap port duplex penuh pada switch menyediakan bandwidth penuh ke perangkat yang terhubung ke port tersebut. Koneksi duplex penuh telah meningkatkan kinerja jaringan LAN local area network secara drastis dan diperlukan untuk kecepatan Ethernet 1 Gbps ya, 1 gigabit per second dan yang lebih tinggi gitu. Switch itu menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat atau MAC address untuk menentukan port egress, port masuknya ya, dan dapat mengurangi atau menghilangkan tabrakan sepenuhnya. Karakteristik dari si switch ini yaitu mengurangi kemacetan jaringan meliputi yang pertama itu fast port ya, kecepatan port yang cepat, bervariasi tergantung model dan tujuan. Misalnya di bagian besar switch lapisan akses mendukung kecepatan port 100 Mbps ya, 1 Gbps dan 10 Gb per second, port speed and core layer and data center switch gitu. Nah, lalu di fast internal switching ya, di switch lapisan distribusi itu mendukung switch use fast internal bus or share memory to provide high performance. Nah, di lapisan distribusi itu mendukung kecepatannya masih sama ya, menggunakan bus internal yang cepat atau memori bersamaan untuk memberikan kinerja yang sangat tinggi gitu. Lalu ada buffer large frame buffer, yang dimana switch use large ya memori. Switch itu menggunakan buffer memori yang besar untuk menyimpan sementara lebih banyak frame ya. Frame large memory temporary frame before having menyimpan sebelum harus menghapusnya gitu. Lalu hal ini tuh memungkinkan lalu lintas masuk dari port yang lebih cepat, misalnya 1 Gbps diteruskan ke port keluarnya yang lebih lambat, misalnya 100 Mbps tanpa kehilangan frame gitu. Lalu yang terakhir ada high port density. Ini kepadatan port yang tinggi ya. Switch dengan kedapatan port yang tinggi menurunkan biaya keseluruhan karena mengurangi jumlah switch yang diperlukan. Misalnya jika diperlukan 96 port nih, akses akan lebih murah untuk membeli 2 switch 48 port daripada 4 switch 24 port gitu. Jadi lebih baik dibagi sekecil mungkin gitu ya, jangan dibagi-bagi lagi jadi banyak gitu. Nah itu untuk bagian mengurangi kemacetan jaringan. Lalu ada soal yang bisa kita jawab di sini. Oke, teman-teman bisa tes ya. Lanjut di bab 2.3 modul practice and quiz, dan terakhir di sini saya akan membahas what did I learn ya. Di sini tuh 2.3.1 yang bagian the frame. What did mengapa tujuan saya belajar tentang modul ini gitu ya. Yang pertama tuh frame forwarding ya, bagaimana bingkai diteruskan ya, the decision on how switch forward traffic in based on the flow of that traffic ya. Kita tuh belajar bagaimana switch itu mengirimkan lalu lintas jaringannya in the based dalam dasar flow atau alur di dalam jaringan gitu. Lalu the term ingress ya, di bagian itu switch itu belajar alamat MAC dari frame yang masuk atau ingress gitu, lalu disimpan dalam MAC address table. Nah tadi itu saya sedikit salah menjelaskan masalah ingress dan engress ya. Saat frame keluar itu egress, masuk itu ingress gitu. Switch cek alamat tujuan table, lalu di bagian unicast itu biaya dikirim hanya ke port terkait. Nah itu biasanya kalau dia sudah mengenali PC tujuan yang mau dikirim gitu. Nah
kurang lebih seperti itu. Metode forwarding itu ada store and forward, check error, dan buffering. Misalkan kita kalau di paket tester tuh mencoba dengan melakukan play gitu ya, jadi dia buffering, lalu cut through atau lebih cepat tanpa error. Nah gitu. Lalu ada switch domain. Di sini tadi kita bahas sudah full duplex dan half duplex ya. Kalau half duplex itu masih ada collision domainnya. Nah itu di beberapa switch yang model lama gitu. Dengan modern yang dengan sekarang teknologi yang makin modern, lalu model-model switch sudah mulai canggih, seharusnya tidak ada collision domain lagi, jadi sudah full duplex itu collision domain itu hilang gitu. Lalu interconnected switch itu satu broadcast domain, router itu memisahkan broadcast domain. Nah nanti akan belajar di bagian VLAN ya. Nah bagaimana VLAN bagaimana caranya bisa VLAN itu saling ping. Nah itu menggunakan nanti router gitu ya. Lalu mungkin cukup ya. Switch itu intinya membantu mengurangi collision, meningkatkan efisiensi, dan dengan fitur fast port speed ya, atau fast ethernet, fast internal switching, dan large buffer. Jadi ringkasnya itu pada bab 2 ini switching konsep kita tuh belajar tentang switch ya, tentang switch kita. Jadi switch itu bisa mencegah collision domain, lalu lintas jaringan yang bertabrakan, dia bisa mengurangi itu. Lalu disarankan juga menggunakan model switch yang terbaru, yaitu modern switch ya. Lalu collision domain itu area tabrakan data hilang di switch full duplex gitu. Lalu broadcast domain, area sebaran broadcast hanya router yang bisa membatasi. Nah nanti akan dibatasi oleh router. Jadi broadcast domain itu sebelum adanya router di dalam topologi yang hanya switch dan PC gitu, itu dia akan terus membroadcast terus yang port yang saling terisi oleh PC gitu ya. Lalu switch modern itu membantu mengurangi congestion dengan kecepatan port tinggi, mengurangi kepadatan pada port tinggi, switching cepat, buffer besar, dan port padat gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan modul 2 switching konsep, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.